Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada kesempatan kultum ini Ibu akan menyampaikan 3 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang sudah Ibu bacakan tadi. Yang pertama adalah wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Perintah ini hukumnya wajib kita tunaikan dan merupakan syarat sebagai muslim, dan insya Allah amalan yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita menunaikan salat yang khusyuk dan benar. Apabila tidak menunaikan salat, maka seluruh amalan-amalan yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah salat merupakan ibadah yang penting yang harus kita tunaikan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Apabila dalam keadaan sakit tidak bisa salat ya dengan cara berdiri, maka bisa dilakukan dengan cara duduk. Apabila salat dengan cara duduk masih tidak bisa, boleh silakan dengan cara berbaring. Jadi begitu pentingnya salat, maka Allah berikan solusinya, Allah berikan tata caranya seperti apa kita melaksanakan salat dalam kondisi apapun ya. Tetap kita harus menjaga salat yang 5 waktu. Bisa subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Selanjutnya, apa contoh ibadah lainnya? Di antaranya adalah setiap aktivitas atau setiap kegiatan kita harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Contohnya, ketika kalian hendak makan, baca bismillah. Ketika kalian hendak minum, baca bismillah. Ketika kalian hendak mengerjakan tugas, baca bismillah. Ketika kalian hendak bermain, baca bismillah. Jadi ibadah itu setiap aktivitas kita yang diawali dengan doa atau mengucapkan bismillah, maka insya Allah semua akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini merupakan perintah yang kedua, bahwa tanamkan dalam hati kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tegaskan lagi dalam Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Ahad. Ahad itu artinya satu-satunya. Jadi tidak ada yang kedua dan tidak ada yang ketiga. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aktivitas kita niatkan semua itu karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Kita belajar karena Allah. Kita menolong orang lain karena Allah. Kita saum semua karena Allah. Itulah yang disebut dengan mukhlishina lahuddin. Jadi semata-mata yang kita kerjakan hanya untuk mencari ridho Allah. Yang ketiga adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apa contoh di antaranya? Ketika disuruh, bersegera. Ketika dinasehati, senantiasa mendengarkan. Ketika kita selesai menunaikan salat fardu, lalu kita mendoakannya. Apa doa untuk kedua orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ingat, jaga perasaannya, jangan kecewakan orang tua, karena Allah itu tergantung orang tua kita. Ridho walidain. Ridho Allah
tergantung ridho orang tua. Jadi apabila kalian menyakiti perasaannya, maka Allah marah, Allah murka. Maka ketika kita lupa menyakiti orang tua, menyakiti perasaannya, bersegeralah untuk meminta maaf. Insya Allah. Ibu berharap kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa patuh kepada kedua orang tua, ya, bisa menjaga perasaannya, tidak mengecewakan orang tua, tidak mengecewakan Allah dan Rasulnya, dan tidak mengecewakan guru yang senantiasa mendoakan kalian agar tetap semangat, istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian di rumah. Baik, untuk khutbah hari ini Ibu tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbij'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat, istiqomah di rumah untuk menjadi anak yang saleh dan salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.